Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Christine Sipahelut kembali dapat menjumpai Anda dalam program Maluku Bicara. Mengatasi akar konflik pertikaian di Maluku dengan semangat hidup orang Basudara adalah pendekatan yang paling penting dan pendekatan yang paling baik sekali untuk bisa menyelesaikan pertikaian di tengah masyarakat yang bertikai dan juga sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk bisa mendamaikan dan tentunya akan berdampak pada merajut dan terjalinnya kembali perdamaian antara masyarakat. Dan tentunya ini adalah cita-cita bagi masyarakat Maluku semua. Dan saat ini kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di studio kami saat ini. Langsung saja kita sapa. Selamat, salam jumpa, salam sehat Pak Gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lewerisa. Terima kasih sudah hadir di TVRI Bapak. Sama-sama, salam sehat selalu. Dan kemudian ada Bapak Kapolda Maluku, Irjen Pol Dr. Andes Edi Sumitro Tambunan. Salam sehat, salam jumpa. Selamat datang di TVRI Maluku juga Pak. Baik, dan ada Bapak Kapok Sahli dari Kodam 15 Patimura, Bapak Brigjen TNI Julius Joli Suawa. Salam sehat, salam jumpa juga Salam Bapak. sehat, tetap semangat. Iya baik, Pak, berbicara mengenai konflik yang terjadi di Maluku belakangan ini Pak, bagaimana dari langkah pemerintahan sendiri untuk bisa mengatasi dengan semangat hidup orang Basudara Bapak? Silakan Bapak Gubernur. Baik, terima kasih Kak Christine. Ya. Pertama-tama saya mau menyapa para pemirsa di Maluku dan di mana saja berada. Salam sehat semuanya dan ini kesempatan terbaik yang kami peroleh diundang di studio TVRI. Saya kira itu pertanyaan yang menarik Mbak Christine. Jadi kita tahu bahwa ada dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ya, itu ada terjadi gejolak atau perselisihan di antara beberapa kelompok masyarakat baik di Pulau Seram, di Pulau Ambon sendiri, di Haruku juga, lalu di KKT dan di MBD. Saya kira memang dari sisi waktu yang sangat singkat itu kejadian yang terjadi secara beruntun ini juga menarik perhatian kita sebagai pemerintah. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah kami ingin supaya pertikaian atau perselisihan masyarakat itu segera diakhiri, dihentikan. Dan oleh karena itu tema dialog atau talk show yang TVRI Stasiun Ambon tawarkan kepada kami ya, kepada saya selaku Gubernur, Pak Kapolda dan mewakili Pak Panglima, Pak Joli. Ini kan sesuatu tema yang sangat relevan sekali. Nah kalau bicara tentang konflik, saya mau sampaikan bahwa sebenarnya secara umum kondisi stabilitas keamanan di Maluku ini aman, stabil dan kondusif. Jangan sampai juga terlalu dihiperboliskan atau dilebih-lebihkan seolah-olah kondisi stabilitas keamanan di Maluku ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tidak juga. Bahwa ada konflik atau ada perselisihan di antara beberapa kelompok masyarakat di sana sini, yaitu kita akui itu terjadi. Tapi secara menyeluruh Maluku dalam kondisi yang aman dan stabil. Iya, kita tahu sendiri bahwa memang saat peristiwa terjadi baik itu di beberapa daerah di Maluku Tengah, kemudian di wilayah Serang bagian barat dan sebagainya, Bapak langsung turun ke lapangan, Pak. Betul. Bagaimana di sana masyarakat juga bisa diajak berkolaborasi dengan pemerintah daerah sendiri, bagaimana Pak Gub? Betul, jadi Mbak Christine begini, saya ini lahir dan besar di Maluku. Ya. Dan saya pernah mengalami juga konflik antar kelompok-kelompok masyarakat di tempat saya tinggal dulu. Yang saya sering tangkap dari mereka adalah mereka membutuhkan kehadiran negara sebenarnya. Kehadiran pemerintah yang cepat merespon terjadinya situasi yang tidak mengenakan itu. Nah, menyadari akan realitas itu saya bersama Forkopimda, Pak Panglima, Pak Kapolda, saya mengajak kita sama-sama Pak Kabinda juga, kita langsung turun ke lapangan. Kami turun ke lapangan untuk menunjukkan kepada masyarakat negara hadir dan pemerintah tanggap. Pemerintah tidak lalai. Kami merespon cepat turun ke lapangan itu sekaligus untuk memberi rasa aman kepada masyarakat bahwa kita tidak tinggal diam gitu. Dan kehadiran kami itu bukan kehadiran yang simbolik, hanya datang diliput media lalu kembali, tidak. Kami menyampaikan hal-hal yang menurut kami itu penting untuk diketahui oleh masyarakat. Dan kami mengupayakan dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat
tokoh-tokoh agama, para raja, para tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan sebagainya untuk sama-sama kita bicara, berdialog untuk menyelesaikan konflik itu dengan cara yang damai. Nah, itu yang kami lakukan. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Saya ke Pak Kapolda, Pak. Dari perspektif Kamtipmas dan juga penegakan hukum, apa yang sudah dilakukan oleh Polda Maluku sendiri? Silakan Pak Kapolda. Terima kasih Mbak. Ya. Jadi kalau kita lihat konflik akhir-akhir ini, itu hanya sebagian kecil di Maluku. Ya. Saya sependapat sama Pak Gubernur tadi. Namun memang kita penanganannya kita buat komprehensif, kita buat besar. Memang kejadiannya kecil, tapi penanganan harus kita buat komprehensif. Ya. Karena biar tidak berkembang lebih jauh. Ya. Nah, untuk penanganan konflik yang kita lakukan, kita mulai dari terjadinya konflik. Baik. Jadi kalau terjadi konflik, kalau sudah hadir aja Forkopimda, TNI Polri dengan provinsi, ya, kita selalu, saya, Pangdam, Pak Gubernur, kalau ada konflik kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang berkonflik. Itu 40% redam tuh konflik. Belum berbuat kita. Dengan hadir aja 40% konflik itu udah redam. Baru kita berbuat. Polisi berbuat apa, TNI berbuat apa, Pak Gubernur berbuat apa. Selesai itu konflik. Nah, ini yang kita laksanakan selama ini, ya. Jadi kita datang sudah 40% redam, terus kita berbuat, selesai. Nah, kita libatkan lagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, selesai itu konflik. Nah, tapi tidak sampai di situ aja. Kita juga begitu selesai konflik, kita ada pasca konflik. Apa yang kita lakukan? Kita identifikasi masalah. Misalnya, kenapa sih konflik selama ini? Apakah karena ego pemudanya, tapal batas, berbagai macam. Nah, itu kita melakukan pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan agar konflik ini tidak berulang, ya. Karena jujur, kalau Maluku ini terjadi konflik terus, orang investor nggak mau ke sini. Betul. Ya, beberapa kali investor datang ke saya dari Jepang, dari Australia. Kalau audiens saya selama saya di sini, ya, mereka tuh nanya, berapa kali konflik terjadi bulan ini? Saya jawab nggak pernah. Ya nggak mungkin dan konflik yang terjadi itu juga hanya sebenarnya dan bisa kita redam. Mungkin Mbak juga bisa melihat bagaimana pola-pola penanganan kita sampai akhirnya masyarakat memahami, memurah. Saya agak sependapat sebenarnya, ya itu. Yang saya ambil apa? Semangat Patimura itu yang pertama persatuannya. Ya. Yang kedua keberanian moral. Ya, memang semangat keberani. Kalau dulu kan berani perang, sekarang berani moral. Berani moral itu apa? Ya kita siap berdamai dengan kita semua. Jadi jangan berbicara dulu begini, ini begini, harus balas membalas. Enggak, kita harus berani keberanian moral, berdamai. Kemudian kebersamaan dan keadilan. Udah 4 poin ini saya rasa kalau memang kita bisa laksanakan, masyarakat Maluku ini bisa melaksanakan, sudah saya yakin nggak ada konflik lagi ke depan. Itu aja mungkin. Amin Pak, kita doakan bersama semoga masyarakat juga tetap sadar bahwa konflik hanya menyisakan duka dan pasti kerugian yang besar. Kalau kita melihat dari Kodam 15 Patimura juga sebagai wilayah teritorial, bagaimana Pak penanganan mengatasi persoalan konflik di Maluku ini? Terima kasih Kak Christine. Jadi kami melihat bahwa konflik ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, Bapak Gubernur, bahwa ini konflik sebenarnya pandangan kita TNI harus kita selesaikan secara komprehensif. Jadi penanganan konflik yang terjadi saat ini di antara masyarakat itu memang sangat membutuhkan kita untuk berpikir bagaimana persatuan dari masyarakat itu sendiri yang harus kita galakkan. Dari antara negeri dengan negeri itu yang harus kita sosialisasikan untuk rasa damai. Di antara mereka peran pemuda harus kita bangkitkan kembali untuk bisa menciptakan kedamaian di antara negeri-negeri. Kemudian raja-raja yang harus kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa damai itu indah di tengah-tengah Maluku. Karena kita mencintai Maluku. Maluku ini kan potensinya yang luar biasa. Kalau kita bersatu bersama-sama untuk bisa mengatasi permasalahan-masalah yang kecil, saya yakin ke depan ini Maluku akan lebih maju lagi. Nah, akar permasalahan yang kami lihat di lapangan ini
karena kesalahpahaman, perkelahian, miras yang sering timbul di tengah-tengah masyarakat yang menimbulkan konflik. Nah ini kita peran TNI yang turun langsung ke lapangan dari Babinsa, Koramil, Kodim untuk bisa memberikan pemahaman kepada mereka supaya tidak berkonflik lagi. Kan kita sudah punya pengalaman buruk yang tahun-tahun sebelumnya. Nah kita mengajak raja-raja, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk saling satu di dalam satu pertemuan, dialog, komunikasi untuk bisa membangun daerahnya masing-masing. Nah, konflik yang terjadi kemarin kita kan melihat juga ada beberapa bagian yang terdampak gara-gara konflik itu sendiri, misalnya dari pendidikan, kemudian transportasi, air. Ini kita upayakan semua supaya bisa berjalan bersama-sama. Kehadiran kita di lapangan itu untuk memberikan dampak secara psikologis kepada masyarakat, bagaimana kita membangun daerah itu sendiri. Ya kan, air di sawah ini harus bisa berjalan dengan normal. Kebutuhan logistik bagi daerah-daerah yang terdampak ini juga harus berjalan dengan lancar. Ekonomi juga harus jalan. Masyarakat, pemuda itu harus menerima pendidikan yang baik. Kalau misalnya ada konflik, kasihan mereka. Ya, kemudian kehadiran kita juga untuk bersama-sama dengan rakyat untuk bisa membenahi kerusakan-kerusakan yang ada di lapangan. Pada prinsipnya dari kita TNI untuk menanamkan rasa persatuan kepada mereka dengan wawasan kebangsaan, bagaimana membela semangat Patimura, bahwa kita harus maju tidak pernah mundur. Dalam arti kata kita harus membangun daerah ini harus tetap maju. Ekonomi juga harus kita tingkatkan. Ini peran-peran yang TNI lakukan di lapangan supaya mereka bisa menciptakan kedamaian itu sendiri. Terima kasih. Iya baik. Kalau kita lihat garda terdepan untuk mengatasi persoalan-persoalan horizontal di desa antar negeri seperti itu adalah raja, kepala daerah, kemudian juga Babinsa dan Babin Kamtipmas. Iya, iya. Ini mungkin dari perspektif Kapolda sendiri Pak, Babin Kamtipmas bagaimana di desa-desa itu? Baik. Kalau saya mengharapkan, kemarin juga saya sudah usul ke Pak Gubernur, kita buat, bagi saya itu ada 4 pilar. 4 pilar itu Babin Kamtipmas, kemudian yang TNI apa namanya, Babinsa, kemudian Raja, kepala desa, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi saya bilang 4 pilar. Nah kalau sudah 4 pilar ini bekerja menyatu di suatu daerah, saya rasa konflik-konflik yang terjadi gampang diredam, gampang diatasi. Ada tempat masyarakat untuk mengadu, menyampaikan, sehingga dia belum menyebarkan berita hoax, belum ngasih tahu hal-hal yang kadang-kadang kan, mohon maaf, warga masyarakat ini kan kalau terjadi apa-apa, yang disampaikannya yang keras-kerasnya dulu, dibeginikan lah, dibeginikan, padahal belum tentu terjadi. Ya seperti yang kemarin, maaf ini yang salah satu daerah yang konflik kemarin, sebenarnya yang terjadi itu masyarakatnya diajak berdamai di tempat satu kepala dusun di daerah tersebut. Tapi temannya yang sudah lari duluan, dia bilang teman kita disandra di sana. Padahal enggak. Informasi yang itu disampaikan. yang disampaikan. Nah, kalau 4 pilar ini bekerja, ya satu dan peka, nah ini nggak akan terjadi sampai dusun sana, desa sana itu mengasih tahu, oh teman kita ditahan di sana, ada disandra tanda kutip di sana. Nah sehingga apa? Nggak berkembang lebih jauh lagi kan? Ada tempat mereka bertanya, benar nggak sih? Betul nggak sih? Oh enggak, saya nggak berkembang lebih jauh. Nah itu mungkin kalau dari saya, harapan saya keempat pilar ini kita coba, ya udah mulai bersatu. Sekarang tinggal kita upgrade lagi mereka untuk bisa bekerja lebih baik. Baik, kalau kita lihat juga di tengah gempuran teknologi saat ini Pak ya, informasi yang begitu cepat meluas di masyarakat, padahal tidak terjadi tadi seperti yang Bapak Kapolda sampaikan, bukan hanya dari mulut ke mulut, tapi media sosial ini sangat berpengaruh sekali. Masyarakat di mana bertikai, di Ambon sudah rame duluan gitu. Nah saya ke Pak Gubernur nih Pak, bagaimana Pak dari sisi pemerintahan untuk mengatasi persoalan yang pelik seperti ini, khusus untuk media-media sosial yang beredar ini Pak? Iya, memang kami menyadari bahwa kita hidup di era digitalisasi ya. Era di mana media-media sosial, ya baik itu Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok dan sebagainya itu begitu masif sekali.
zaman sekarang ini masyarakat memperoleh informasi itu tidak terbendung. Ya. Tetapi sayangnya informasi yang disajikan ke publik itu adalah informasi yang tidak semua terverifikasi, tidak semua tervalidasi gitu. Orang saat ini bisa menjadi wartawan sekaligus pemimpin redaksi bagi dirinya sendiri. Dia bisa memotret satu peristiwa, memberi narasi lalu mempublikasi dia ke media sosial. Padahal itu adalah informasi-informasi yang belum tentu akurat dan valid, tapi terlanjur dikonsumsi oleh publik. Nah ini kan kondisi yang tidak bisa kita hindari, karena memang kita hidup di era teknologi informasi yang sangat pesat sekali. Nah tugas pemerintah lewat misalnya OPD terkait ya Dinas Komunikasi dan Informatika dan tugas kepolisian, kita kan punya badan, kita punya instrumen. Misalnya di kepolisian itu ada namanya tim cyber kepolisian. Ya. Di kami juga mungkin ada serupa juga. Tapi tugas pemerintah adalah untuk melakukan penyaringan informasi semaksimal mungkin. Take down kalau istilah sekarang ya. Berita-berita hoax, berita-berita yang kontennya itu tidak mendidik, berita-berita yang tidak edukatif, berita-berita yang provokatif dan sebagainya itu mestinya tidak harus tersaji di publik gitu. Itu harus di take down dia sehingga tidak dikonsumsi oleh publik. Sebab hari ini masyarakat kita kan mengkonsumsi media non konvensional, media sosial itu jauh lebih besar dibandingkan mengkonsumsi media konvensional seperti berita TVRI, radio RRI dan sebagainya. Sekarang orang lebih mengkonsumsi TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya gitu. Nah, sehingga memang diperlukan juga ada edukasi kepada masyarakat untuk tidak terlalu gampang juga mempercayai informasi yang tersaji ke publik. Harus melakukan misalnya counter cross check terlebih dahulu atau paling kurang penyaringan terlebih dahulu. Kalau di media-media sosial yang tidak terverifikasi itu. Dan yang kedua tentu saja upaya kita dalam bentuk preventif. Untuk juga memastikan ada tim cyber yang bisa bekerja secara efektif untuk men-take down konten-konten yang diposting secara tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya. Nah itu yang memang harus kita lakukan dan memang harus dimulai dari usia dini di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan mulai dari PAUD, SD, dan sebagainya itu harus dilakukan secara tersistematisasi, secara masif dan terstruktur. Sehingga masyarakat secara keseluruhan memiliki peradaban mengkonsumsi berita di ruang publik secara lebih cerdas dan beradab gitu. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya memang pemirsa upaya untuk mengatasi akar konflik itu bukan hanya tugas pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga perlu dukungan masyarakat. Sehingga masyarakat juga turut membantu bagaimana penanganan kinerja aparat keamanan untuk menyelesaikan masalah, termasuk juga pemerintah daerah. Saya ke Pak Kapolda nih Pak, tadi kalau kita berbincang sedikit tadi bahwa untuk mengatasi take down berita-berita yang sudah diposting oleh masyarakat di media sosial itu memang membutuhkan waktu. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Pak? Ya. Jadi kita dari kepolisian mengharapkan juga partisipasi daripada masyarakat. Ya. Soalnya untuk berita-berita yang hoax itu kalau kita men-take down, kita harus melaporkan ke Mabes. Dari Mabes melaporkan juga kepada IG kalau di IG, Facebook kalau di Facebook. Nah itu makan waktu paling cepat 6 jam sampai 12 jam. Ya. Nah ini 6 jam, 12 jam ini kan kalau ini udah cukup panjang. Nah harapan saya kepada masyarakat, harapan kami kepada masyarakat, kalau ada berita-berita hoax itu langsung aja yang punya influencer banyak atau yang punya IG langsung aja tahu berita itu diberitahu di IG-nya bahwa ini berita hoax, yang benar adalah ini. Nah saya rasa dengan itu sudah sangat mengurangi. Jadi nanti sama influencer itu ngetek itu hoax, redam itu suasana, nggak berkembang. Dan ini terjadi seperti kemarin yang ini benar yang kita alami di Trikora kemarin tuh kita banyak dibantu dengan influencer yang menyatakan berita itu hoax sehingga nggak berkembang. Ya. Tetapi bagaimana Pak kalau masyarakat yang di daerah-daerah yang baru melek teknologi, artinya mereka mungkin baru mendapatkan informasi-informasi yang tentunya mereka telan mentah-mentah gitu. Bagaimana upaya dari kepolisian sendiri untuk bisa agar masyarakat itu tidak serta-merta menganggap bahwa itu berita yang betul gitu? Bagaimana Pak? Nah kita sudah memberikan
pemahaman kepada para Babin Kamtibmas kita yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Nah, dalam waktu tertentu itu Babin Kamtibmas bisa mengumpulkan atau ikut ngumpul di suatu tempat. Babin Kamtibmas memberikan edukasi tentang bagaimana memberikan pemahaman yang baik tentang penggunaan media sosial. Karena media sosial itu kalau disalahgunakan, yaitu membunuh kita. Kalau kita lihat teks itu media sosial pun itu adalah membunuhmu kalau kita salah menggunakan. Nah, edukasi itu udah disampaikan oleh Babin Kamtibmas kita untuk tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat yang memang susah dijangkau, tapi Babin kita sampai ke pelosok bisa menyampaikannya. Baik, kalau Pak dari Kapok Sahli, Pak, bagaimana Babinsa peran di tengah masyarakat? Terima kasih Kak Christine. Jadi Babinsa kita yang di lapangan ini melihat situasi yang berkembang di media sosial. Jadi ada upaya-upaya dari Bapak Panglima yang disampaikan ke jajaran seluruhnya sampai dengan Babinsa bahwa kita melaksanakan pelatihan kepada pemuda, masyarakat supaya mereka memahami tentang teknologi. Kemudian kalau misalnya ada berita-berita yang sudah disampaikan bahwa itu hoax yang tidak benar, kita harus bisa mengkanter dengan berita-berita yang benar, yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan kita mengajak seluruh pemuda yang berada di wilayah tersebut untuk bisa memberikan informasi-informasi yang benar tentang daerah di mana mereka berada. Memberikan suatu statement bahwa situasi yang ada sekarang ini sudah reda, tidak ada lagi konflik yang. Jadi semua sudah damai. Jadi pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Babinsa di lapangan itu bersama-sama dengan Babin Kamtibmas untuk mengajak masyarakat untuk lebih paham tentang kedamaian itu sendiri. Wawasan kebangsaan, bela negara yang kita tanamkan terus kepada mereka. Kemudian ada lagi keterampilan-keterampilan yang kita berikan kepada mereka supaya mereka tidak terfokus dengan konflik, tetapi ada pengembangan SDM dari masyarakat itu sendiri supaya mereka bisa mengembangkan potensi yang ada di wilayah untuk bisa menghasilkan baik ekonomi bagi mereka di wilayah. Nah, kan kalau kita melihat sini pertanian ini kan luar biasa kalau misalnya dikembangkan, perikanan. Mereka bisa kita berdayakan pemuda-pemuda, peran pemuda, termasuk juga dengan pendidikan. Mereka kita latih supaya mereka bisa berkembang secara individu. Itu kan adalah satu komunitas yang terdiri atas individu-individu yang berbeda. Itu kan adalah satu komunitas yang terdiri atas individu-individu yang berbeda-beda. Ya. Dalam interaksi sosial itu pasti terjadi gesekan. Ya. Itu adalah sesuatu yang natural. Ya. Manusia hidup dalam kelompok itu pasti ada gesekan baik internal dia maupun dengan pihak outgroup atau eksternal. Karena memang itulah interaksi sosial tidak pernah dalam sejarah peradaban manusia itu berlangsung dari awal sampai selesai itu damai. Gak ada. Gesekan, konflik, perselisihan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, yang penting adalah bagaimana masyarakat itu menemukan mekanisme untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan atau masalah-masalah hukum tersebut. Kalau kita pakai pendekatan hukum positif misalnya, jika ada masalah di antara individu yang berbeda, kalau itu pidana persoalannya, ya kita percayakan kepada kepolisian untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau itu nature-nya atau sifatnya dalam masalah perdata, ada peradilan perdata. Jika memang masyarakat mau menggunakan pendekatan hukum positif ya. Nah, jika ternyata dalam masyarakat itu hidup hukum adat atau hidup norma-norma agama, norma-norma kebiasaan yang lain yang biasa juga digunakan untuk menyelesaikan konflik, gunakan dia. Kan ada namanya alternative dispute resolution. Penyelesaian sengketa dengan cara alternatif. Tidak semua harus selesaikan lewat mekanisme hukum. Tidak semua harus lewat pendekatan legalistik, formalistik. Tidak harus. Tapi bisa juga diselesaikan dengan pendekatan budaya. Kearifan lokal kita, misalnya hubungan pelagandong dan sebagainya. Kan kita hidup, kita bisa tua-tua adat kita bertemu, raja-raja bertemu, tokoh-tokoh agama bertemu, tokoh-tokoh pemuda bertemu, tokoh perempuan bertemu. Semua segmen dalam masyarakat melakukan dialog untuk mencari perdamaian tanpa harus melewati atau melalui mekanisme hukum formal. Nah, tetapi jika itu tidak dilakukan, dalam negara hukum Indonesia, kita menghormati supremasi hukum. Tidak ada cara lain.
kita harus mempercayakan hukum harus ditegakkan, mekanisme hukum ini harus berlaku gitu. Jadi yang kami inginkan adalah jika ada masalah yang sifatnya personal, selesaikan secara hukum. Tapi jangan masalah personal itu kemudian digesek atau digiring menjadi masalah komunal, masalah kelompok. Jadi masalah antara si A dan si B yang sifatnya personal, jangan dibawa atau diseret menjadi masalah antar kampung atau antar negeri. Ini kita mengalami kemunduran peradaban gitu loh. Ya. Dalam masyarakat Maluku modern sekarang ini yang beradab, sebenarnya tidak ada ruang lagi bagi kita untuk menyelesaikan konflik atau sengketa atau permasalahan hukum dengan cara-cara yang tidak beradab gitu. Tidak ada ruang lagi untuk itu. Ya. Mestinya harus selesaikan, ya udah telepon polisi, suruh polisi tindak, ambil, amankan dan sebagainya. Ya udah kalian bersengketa di pengadilan perdata kalau itu masalah perdata. Nah oleh karena itu saya seringkali sampaikan ke Pak Kapolda, Pak, saya minta sebagai gubernur kalau ada masalah masyarakat, saya minta polisi cepat bereaksi. Sebab apa Mbak Christine? Kalau aparatur keamanan, kalau negara terlambat menegakkan otoritasnya untuk menertibkan masyarakat yang berkonflik atau masyarakat yang bertikai, maka masyarakat mencari mekanisme sendiri. Masyarakat mencari cara sendiri untuk merestorasi atau memulihkan rasa keadilan mereka, atau untuk mewujudkan keyakinan mereka tentang hak dan keadilan mereka gitu. Dan itu sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu saya sebagai gubernur seringkali di berbagai tempat saya sampaikan, kita tidak boleh menjadi hakim atas persoalan kita sendiri, tidak ada. Kita sebagai warga masyarakat, warga bangsa, warga negara ada instrumen hukum yang memang memiliki otoritas dan legitimasi untuk menyelesaikan sengketa itu. Nah, tetapi dalam konteks Maluku, kalau kita bicara soal kearifan lokal, ada nilai-nilai adat budaya kita, ada nilai-nilai lain yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan konflik itu. Dan saya sampaikan juga, kalau cara itu tidak efektif menyelesaikan konflik, tidak ada pilihan lain. Supremasi hukum harus ditegakkan. Negara punya otoritas untuk menegakkan wibawa negara dan wibawa hukum. Dan itu harus dilakukan. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang melakukan pelanggaran hukum, tindakan pidana, ya kekerasan, melukai orang, membunuh orang, menghancurkan orang, membakar rumah orang lain yang tidak bersalah. Lalu orang-orang itu berjalan bebas di jalan, tidak tersentuh hukum. Tidak bisa. Dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, tidak boleh ada namanya impunitas. Orang-orang tidak boleh harus berjalan bebas, padahal mereka adalah pelaku-pelaku pelanggaran hukum, tidak boleh. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, dia harus bertanggung jawab di depan hukum. Dan hukum harus bisa harus bisa menjangkau dia. Dan saya sampaikan ke Pak Kapolda, kepada Pak Panglima berkali-kali, Pak, kalau semua cara yang menggunakan kearifan lokal itu tidak efektif, kita tidak ada pilihan lain, Pak. Tegakkan supremasi hukum, Pak. Karena wibawa dan otoritas negara dan pemerintah harus kita tegakkan. Tidak ada pilihan lain. Itu menurut saya, Mbak Christine. Ya, kalau tadi sudah disampaikan Pak Gubernur bahwa penegakan hukum, supremasi hukum mungkin jalan akhir kalau memang kearifan lokal tidak berpengaruh seperti itu. Bagaimana Kapolda untuk menangani? Baik. Jadi tindakan kepolisian modern sekarang, ya kita tidak semata-mata mengacu kepada hukum positif, ya. Tapi memang yang kita utamakan dulu penegakan hukum itu mengacu kepada hukum positif, tapi tidak semata-mata itu, ya. Itu juga kita lakukan dengan legalitas dan legitimit. Saya selalu mengatakan kita melakukan tindakan penegakan hukum harus legalitas dan legitimit. Hanya kadang-kadang ya di lapangan kita ingin melakukan penegakan hukum, tapi kesadaran hukum masyarakatnya agak rendah. Nah, misalnya memberikan kesaksian, ya, dia ngomong, saya tahu, kemarin itu si A, si B, si C. Begitu kita minta dalam berita acara biar ada nilai hukumnya, dia nggak nyebutkan, tahu dari mana? Katanya. Ini yang nggak boleh. Nah, namanya saksi itu melihat, mengalami, mendengar langsung. Nggak boleh kata si A ini ikut, kata si B ini ikut. Nah, sehingga dia teruting, mereka bisa berdamai, mereka nggak ada konflik lagi, ya. Masyarakat terjamin rasa keamanannya, terus kemudian dia bisa berbuat, nggak ada rasa kekhawatiran. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Ya, gitu. Untuk beberapa konflik yang terjadi di beberapa daerah, penanganannya
Seperti apa sekarang ya Mas? Sampai saat ini ya, untuk penegakan hukum, apa yang sudah yang terjadi saat ini, seperti yang di Tial Tulehu atau yang di Sawah itu, ada beberapa tersangka yang memang sudah kita lakukan penahanan dan ada yang sudah kita lakukan penetapan tersangka juga. Ya. Hanya kadang-kadang kembali masyarakat kadang-kadang kan tanda kutip kurang puas, dalam artian kenapa si B, si C nggak dibawa, kenapa ini nggak ikut? Ayo, yang memberitahukan si A, si B ikut siapa? Nah, di BAP itu nggak muncul Saksi gitu Pak, saksinya. Jadi biar kita bisa berbuat memanggil si A, si B itu, begitu kita minta, ayo yang tahu si A, si B, buatkan berita acara. Masyarakat nggak mau. Padahal udah kita memberikan perlindungan saksi, ada LPSK, kita kita akomodir. Mau di rumahnya, mau dimanapun, ayo. Yang penting ada nilai hukumnya tertuang dalam berita acara. Mungkin itu yang membuat penghambat kita, ya. Nah, itu yang menghambat kita. Jadi mungkin dalam forum ini, kalau mungkin masyarakat bisa, sebenarnya Mbak, polisi itu nggak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan masyarakat. Saya selalu mengatakan, polisi bukan siapa-siapa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan, termasuk penegakan hukum. Kita melakukan penegakan hukum, emang tahu polisi si A, si B pelakunya? Mana tahu? Yang tahu siapa? Ya masyarakatnya. Nah, tolong masyarakat berikan keterangan kita, baru kita bisa mengambil tindakan. Mungkin itu Mbak. Ya, Pak Gub, kalau kita lihat ini kan konflik-konflik yang terjadi ini, negeri-negeri yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup berdamai, kemudian baru terjadi gejolak seperti kemarin itu. Itu sebenarnya apakah ini fenomena yang baru muncul, atau kalau menurut pandangan Pak Gub sendiri bagaimana Pak? Saya kira begini, ada masalah yang muncul murni karena perselisihan hukum. Ya, kita juga tidak boleh menafikan fakta bahwa ada juga aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab, yang juga melakukan provokasi-provokasi. Orang-orang yang berniat tidak baik untuk mengganggu stabilitas keamanan, jalannya roda pemerintahan dan sebagainya, itu ada juga. Kan ada juga orang-orang yang seperti begitu. Misinya cuma satu, memprovokasi warga untuk menimbulkan keributan dan perselisihan dan konflik. Itu ada juga. Nah, tetapi orang-orang seperti begitu yang harus memang ditindak secara hukum. Dan hukum harus tegas kepada aktor-aktor intelektual seperti begitu. Nah, para penghasut, para macam-macam lah, provokator dan sebagainya, itu juga harus disentuh oleh hukum. Nah, tetapi kalau memang murni itu adalah masalah yang timbul misalnya soal tapal batas, ya memang dua negeri bertetangga atau dua kelompok masyarakat yang bertetangga itu bisa saja hidup bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun itu tidak bersengketa. Tapi kemudian muncul letupan atau sengketa di waktu yang lain. Dan kalau kita identifikasi akar masalah itu kebanyakan memang masalah tapal batas antar negeri atau hak-hak ulayat itu. Nah, oleh karena itu kami seringkali bisa menyampaikan begitu. Ini kan sengketa agraria ini memang adalah faktor yang paling dominan selain masalah yang tadi Pak Kapolda sampaikan. Masalah interaksi personal, salah paham, masalah-masalah yang sifatnya ya misalnya pengaruh dari narkoba dan pengaruh dari miras dan sebagainya, itu juga faktor gitu. Tapi kalau misalnya batas tanah hak ulayat, berkali-kali kami sampaikan, itu murni kalau itu masalah perdata, silakan kalian selesaikan. Kalau menggunakan pendekatan kearifan lokal tidak berhasil, ya tidak ada jalan keluar, kalian tempuh mekanisme hukum positif, bersengketalah di peradilan perdata gitu loh. Siapa yang mendalilkan dia berhak, dia harus mampu membuktikan di pengadilan perdata. Dan pengadilan perdata nanti yang akan memeriksa perkara itu dan memutuskan. Dan kalau sudah diputuskan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka semua pihak harus menghormati keputusan hukum itu. Jangan kemudian telah diputuskan, merasa tidak puas, tetap aja masalah tidak akan senti-hentinya gitu. Lalu sampai kapan? Sampai kapan itu akan selesai? Dalam masyarakat yang beradab dan menghormati supremasi hukum, begitu lembaga-lembaga pengadilan telah memutuskan satu sengketa atau satu perkara dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, harus menghormati itu. Itu peradaban kita. Kita kan udah hidup di masyarakat yang modern, ini udah abad ke-20, udah mau abad ke-22 loh sekarang ini. Revolusi industri itu udah 5.0 sekarang. Ya. Itu cara-cara yang sangat indah dan sekaya seperti Maluku.
Tapi apa artinya kekayaan itu kalau kita tidak bisa mengelola dia secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Tapi semua itu hanya bisa dilakukan kalau kondisi stabilitas keamanan itu kondusif. Ya. Kita berharap investasi untuk masuk agar lapangan kerja tersedia, menurunkan angka pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan sebagainya. Investasi mana yang mau masuk kalau daerah bergejolak? Gak ada literasinya itu, gak ada literaturnya itu, tidak ada referensinya itu. Ya, kecuali investornya itu sakit, dia nggak peduli gitu loh. Dia mungkin agak sedikit nggak waras. Dia mau investasi, menanamkan modalnya dia di daerah yang bergejolak. Saya kira begitu. Jadi syaratnya cuma satu. Kalau kita mau pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membangun daerah ini, ya memastikan pertumbuhan ekonomi itu berjalan, mengelola sumber daya alam ini dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan. Masyarakat juga harus memberi kontribusi. Mari kita jaga keamanan ini. Mari kita pastikan kondisi kita stabil dan kondusif. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan semua pemimpin ya yang punya rencana dan program yang bagus hanya bisa terlaksana, bisa dieksekusi secara efektif, bisa diimplementasikan kalau kondisi kita stabil. Karena itu kenapa di zaman Orde Baru Pak Harto trilogi pembangunan. Saya percaya dengan trilogi pembangunan. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan ke seluruh wilayah, dan yang ketiga adalah stabilitas keamanan. Hanya 3 syarat itu. Kalau stabilitas keamanan tidak kita miliki, maka sulit untuk mendapat pertumbuhan ekonomi, sulit untuk mendapat pemerataan pembangunan dan sebagainya. Jadi saya mengimbau menjelang Hari Patimura yang 208 kalau tidak salah ya saat ini. Saya minta kepada ketong semua orang Maluku ya. Ketong ini jangan mau diadu domba. Ketong ini kaya. Ratusan tahun yang lalu orang sudah ambil ketong pun kekayaan. Dong semua ketong menjadi bangsa yang besar, suku bangsa yang maju, orang-orang yang sejahtera di Gunung Tangga sendiri. Dong saya mau. Dong mau isap ketong pun kekayaan. Dong mau ketong hidup dalam berbantah-bantahan, ketong hidup dalam sengketa, selisih dan sebagainya sehingga ketong saya akan maju. Mari tinggalkan akang ya. Ini Maluku modern, ini Maluku beradab. Mari ketong hiti-hiti ala-ala, ketong Manggorobe maju, ketong pastikan daerah ini ketong kelola secara baik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Maluku. Para Maluku pun baik, itu harapan beta untuk masyarakat Maluku. Oke. Terima kasih. Peran Kodam sendiri Pak agar peristiwa yang sama tidak terjadi di beberapa daerah yang kemarin bergejolak. Terima kasih Mbak Christine. Jadi ada slogannya dari Kodam itu Basodara Patimura. Alih rasa beta rasa. Jadi memaknai bahwa kita bersaudara secara keseluruhan. Untuk menciptakan apa yang sudah program pemerintah dari Bapak Gubernur tadi menyampaikan bahwa Jawa yang ingin mengembangkan bisnisnya di sini ini terhambat. Karena mereka mendengar informasi-informasi bahwa di sini situasinya tidak aman. Dan kita sudah memberikan informasi bahwa sini aman. Silakan kita membangun investasi di sini, bisnis di sini untuk bisa membangun Maluku. Karena seperti tadi Bapak Gubernur katakan bahwa Maluku ini kaya dan luar biasa dan kami melihat sendiri. Di sini luar biasa pariwisatanya bisa kita kembangkan, pertanian, orang-orang sana membutuhkan seperti sukun. Mereka butuh sekali untuk makan sukun Maluku. Spot-spot penyelam di sini luar biasa. Kalau kita kelola dengan baik, mereka akan mengembangkan itu. Dan slogannya dari Kodam Basodara Patimura, alih rasa beta rasa, kita sama-sama menciptakan kekeluargaan. Kalau misalnya ada permasalahan kecil di lapangan, kita selesaikan di intern paling kecil di desa. Di desa bisa kita selesaikan dengan secara kekeluargaan. Kalau itu berbicara masalah hukum, kita serahkan kepada aparat kepolisian untuk bisa menyelesaikan. Pada prinsipnya TNI akan membantu pemerintah daerah dan kepolisian untuk bisa menciptakan kedamaian di daerah. Ini yang disampaikan oleh Bapak Panglima kepada kita semua supaya jangan sampai terjadi perselisihan itu membesar. Kita upayakan untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat bawah. Mulai dari Babinsa, Koramil, Kodim harus bersinergi dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk bisa mengatasi. Ini sangat Agar tidak terulang lagi peristiwa yang sama. Terima kasih Mbak. Jadi saya pertama kali jadi Kapolda Maluku, saya googling bagaimana sih karakter warga Maluku ini. Nggak ada yang negatif Mbak. Toleransi tinggi,
friendly, senang nyanyi, pokoknya positif, ada 8 itu. Bisa di googling lah. Saya nggak hafal, tapi yang saya tekankan toleransi tinggi dan friendly. Wah, saya enak jadi Kapolda nih, nyaman saya di Maluku. Bener. Begitu saya berbaur sama warga Maluku, itu baik semua. Kadang-kadang saya nggak bawa ajudan, nggak bawa pengawal, nggak bawa saya sendiri turun ke kafe-kafe, ngobrol, nongkrong gitu ya. Saya ingin tahu bagaimana sih karakter asli warga. Mereka baik-baik dan dia nggak tahu saya Kapolda, tapi dia tahu saya orang baru. Ini bukan orang Maluku ini. Tahu dia saya bukan orang asli sini. Sama saya tuh friendly semua. Apalagi kalau saya udah sampai lagu Ambon, ya benar nih Pak Gub, sampai saya lebih hafal lagu Ambon daripada Pak Gubernur sebenarnya. Itu kok udah saya lagu Ambon, itu semua di table tuh lihat saya, kok bisa. Dia nggak tahu saya Kapolda, mungkin lama-lama baru tahu. Tapi friendly semua. Nah begitu saya berapa bulan belakangan ini, kok ada konflik, ada berantem, ada ini. Saya pikir ini kenapa, gitu kan? Nah sebenarnya bukan karakter orang Maluku yang itu tadi, jangan sampai yang individual dibawa ke komunal, dibawa ke kelompok. Itu yang saya lihat selama ini, yang saya amati. Nah harapan saya kepada warga Maluku ya, saya juga kadang-kadang kalau dari konflik saya ngobrol sama pemuda-pemudanya, kalian itu kan orang sini, asli sini, kenapa nggak melihara keamanan di Maluku? Saya aja yang dari luar ada di sini, saya cinta damai, senang di Maluku, cinta Maluku, masa kalian nggak malu sama saya? Saya suka begitu. Nah buat kesadaran gitu, mereka langsung sadar. Nah jadi sebenarnya pada prinsipnya warga Maluku ini toleransi tinggi, friendly, dan baik-baik semua. Nah harapan saya ini tolong dipertahankan ya. Kembali lagi dengan semangat Patimura yang akan ulang tahun sebentar lagi. Itu pesan yang saya dapatkan dari semangat beliau itu, jaga persatuan, beliau mempersatukan kebersamaan dan keberanian moral. Inilah keberanian moral itu adalah cinta damai, bisa berdamai dengan masa lalu, bisa melupakan masa lalu untuk kepentingan kemajuan Maluku ke depan yang lebih baik. Ya. Closing statement Pak dimulai dari Pak Kapok Sahli untuk harapan masyarakat Maluku tetap hidup berdamai. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Christine. Jadi kita mengharapkan kepada masyarakat secara keseluruhan supaya kita bisa menciptakan persaudaraan sama-sama masyarakat. Jangan kita membuat suatu perselisihan. Kita berdamai secara baik dengan masyarakat, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tidak ada kepentingan tertentu, tetapi kita membawa semuanya untuk menciptakan kedamaian demi Maluku sejahtera. Kita mendorong program pemerintah supaya Maluku tetap sejahtera di mata nasional maupun internasional. Pak Kapolda, selanjutnya closing statement Pak. Ya, saya minta untuk warga Maluku ya. Tadi juga sebelumnya itu bagian daripada apa yang saya sampaikan. Saya pesan, jadilah polisi bagi dirimu sendiri. Ya. Dengan catatan tidak sebagai pelaku kejahatan dan tidak sebagai korban kejahatan. Itu saya pesan buat warga Maluku. Terima kasih. Terakhir Pak Gubernur, silakan Pak, harapan untuk masyarakat. Beta mau bilang bersaudara semua di Maluku, saya nggak ada manfaat apa-apa dari konflik yang terjadi. Yang ada cuma mudarat. Okay? Ketum pernah alami itu dulu. Dan apa yang terjadi? Hanya derita dan kesengsaraan. Mari ketum menatap masa depan Maluku yang lebih baik ke depan. Mari ketum hidup sebagai orang bersaudara. Ketum jaga perdamaian. Ketum selesaikan perselisihan, konflik dan masalah hukum secara beradab. Ya. Mari ketum bergerak bersama-sama. Menonsong masa depan Maluku yang lebih baik. Para Maluku Pumbai. Terima kasih Pak Gubernur Maluku, terima kasih Pak Kapolda, dan terima kasih Pak Kapok Sahli yang sudah mewakili Kodam 15 Patimura. Dan pemirsa, kami berharap bahwa di setiap konflik masyarakat bisa menyelesaikan meski tidak ada polisi maupun tentara. Tetapi masyarakat bisa menjadi polisi sendiri seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda Maluku. Jaga Maluku demi Maluku Pumbai. Saya Christine Sipahelut, pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Amato.